Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar pada malam hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja dan saya berdoa kalian merasakan hal-hal yang luar biasa. Walaupun kita semua sedang mengalami ya di tengah kondisi semuanya sedang dari rumah. Malah dengan kondisi di rumah ini merupakan waktu yang enak banget buat kita sama-sama belajar, upgrade diri. Dan pada malam hari ini seperti biasa webinar ini khusus minggu ini Selasa dan Jumat saya akan tiadakan karena ada keperluan yang lain. Namun ada request dari seorang tamu undangan saya di sebelah saya, Bapak Bong Sugianto. Dan dia bersedia untuk saya culik, bahkan dia datang ke kantor saya di jauh-jauh dari Serpong untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung, karena ini korek-korek langsung. Di sebelah saya ada seorang anak muda yang luar biasa sekali. Ini yang menjadi contoh pertama kali saya akhirnya berbisnis di MCI, dan orang ini yang membuat saya kagum dan terus bergerak dan saya terus upgrade ini karena orang ini juga nih anak muda yang kisahnya tuh keren banget pokoknya, kerennya parah ya, sampai orang mau ketawa bisa ketawa, orang mau nangis pun waduh, kisahnya seru banget gitu ya bro ya. seru. Dan memang orang ini memang unik banget. Nanti kalian akan di tengah mungkin di tengah live streaming akan melihat. Jadi teman-teman, selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol dengan sosok Bapak Bong Sugianto. Gue panggilnya bro aja ya. Bro aja bro. Ya, santai ya. Dengan Bro Sugianto karena gue jadi tegang masalahnya jadinya. Jadi teman-teman, untuk itu saya tidak sabar lagi. Bro Sugianto adalah salah satu top leader di bisnis MCI, Millennial Club Indonesia, merupakan eksekutif Elite Diamond, jadi merupakan salah satu penerima cash reward 5,5 miliar dan 1/4 miliar dari MCI. Di luar itu beliau punya seguran prestasi yang menghasilkan banyak orang-orang kapasitas leader yang luar biasa sekali, yang dimana juga dari segi aset beliau sudah merintis, bahkan dari 5 bulan pertama beliau cerita 4 bulan pertama bisa beli mobil. Iya. Gokil. Yes. Dan pada malam hari ini bukan cuma orang melihatnya kesuksesan, dan kali ini makanya saya undang beliau biar beliau juga ceritakan bagaimana perjalanan itu bisa membentuk beliau, bagaimana apa aja sih yang bisa membuat si Bro Sugianto ini bisa jadi pribadi yang seperti sekarang, apa aja sih yang membuat dia tangguh kelihatannya ya, orang yang powerful sekali, sukses luar biasa. Keluarganya juga luar biasa, dikaruniakan 2 orang putri dan akan 3 bentar lagi ya. Iya. Jadi katanya ceritanya minggu depan ya. Minggu depan. Nah, saat ini aja habis dari check up rumah sakit luar biasa, tapi tetap mau hadir pada malam hari ini. Dan semuanya saya rasa udah nggak sabar bro. Ya. Udah nggak sabar lagi dengar cerita dari Bro Sugi. Sebelumnya Bro Sugi mau nyapa teman-teman dulu yang nonton live stream pada malam hari ini. Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada. Yang pasti kayaknya hari malam ini spesial ya. Dan jujur saya juga agak tegang. Nggak tahu kenapa tegang bro. Karena ada Julius masalahnya. Karena biasanya pakai Zoom atau segala macam. Ini live streaming mungkin jarang-jarang kali bro. Nggak juga sih. Oh nggak juga. Masalahnya ini Pak Julius ini adalah guru saya salah satunya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana taunya dulu saya itu gagap, ya kan? Nah, tapi ke arah sini saya mulai lebih baik dan sampai saat ini ya. Nah, itu berkat siapa? Pak Julius juga ya. Selain Pak Tony, ada Pak Julius yang tiap hari, "Bro, harus gini." Ya, sekarang di depan guru jadi agak tegang masalahnya. Emang ya, orang tadi makin berisik, makin berunduk kayak ini. Ini tangan sama kaki dari tadi getar-getar terus masalahnya. Oke bro, nggak bisa diam. untuk teman-teman yang mau nanya-nanya juga bagaimana tentang Bro Sugi, siapkan pertanyaan di kolom komentar. Jadi nanti ketika nanti di akhir sesi, setelah Bro Sugi udah cerita, kita akan jawab pertanyaannya. Semoga bisa waktunya juga cukup selama 1 jam, karena waktu terbatas 1 jam, karena habis ini 7.30 VSN akan mengadakan 21 Journey biasa setiap hari Kamis. Hari yang terakhir ya. Iya. Oke bro. Oke. Sekarang orang tuh penasaran bro sebenarnya. Selama WFH lu ngapain aja bro? Selama WFH di rumah. Di rumah aja, bener-bener fokus. Ya kebetulan ya sebelum COVID ini ada, berarti bulan Januari ya, istri sering komplain, "Kamu kok kelayapan terus sih? Ini perutnya udah mulai gede. Apa nih ngurus yang anak yang ini yang perutnya
gimana dong, masa pergi terus. Jadi emang jadwal saya sebelum COVID ini terbang terus kan kemana-mana kan. Akhirnya emang bener-bener jarang di rumah gitu. Karena keluarnya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya bro ya. Pulangnya Senin kan. Nah, istri komplain, udah mulai komplain nih. Aduh, gimana dong? Ini nih, kamu harus fokus dong kehamilan ketiga ini gimana? Akhirnya ya udah. Terus bikin mulu mau. Bukan bikin mulu. Bikinnya dari kapan? Terus akhirnya ya sudahlah. Saat itu mulai oke deh. Saya mulai kosongin jadwal. Mau bener-bener fokusin ke anak yang ketiga. Karena emang request dia bilang, "Ya, lu udah ada banyak duit nih. Udah waktu banyak, tapi kelayapan terus buat apa gitu, hidupnya jadi nggak berarti." Wes digituin loh. Akhirnya ya sudah dah, oke deh, kali ini pokoknya sampai lahiran ini benar-benar saya fokus di rumah aja. Jadi dan kebetulan COVID kan, masalah ini COVID dan semua PSBB nggak bisa kemana-mana. Akhirnya di rumah lebih banyak temanin 2 krucil itu. Emang sambil online jalanin MCI sih, lebih banyak ke bina tim doang. Kita aja tetap menerapkan ya jarak 1 meter ya, nggak boleh dekat-dekat. Kita nggak boleh dekat ya. Iya bro. Jadi namun tetap kalau di rumah tetap produktif ya, tetap menghasilkan. Baca buku, walaupun baca bukunya agak susah ya. Baca baru 2 halaman, 3 halaman ngantuk, ketiduran gitu kan. Sampai akhirnya kadang istri saya yang bacain, suaranya kenceng-kenceng. Dia yang bacain. Bahkan dia lebih ngerti. Tapi kan memang tipe pembelajaran juga kan audio ya, audio. Jadi lebih banyak ke arah dengar gitu kan. Jadi ya emang dipaksain. Ya seperti Pak Tony kan sering bilang, Ko Tony bilang kan, ya harus Ki, buku itu adalah jendela apa? Jendela dunia gitu. Jadi ya sudah tetap daripada ini, karena selama WFA ini boleh dibilang kalau kita isi dengan yang hal-hal yang nggak bagus itu kan malas, jadi lama-lama jadi rebahan beneran. Kamu rebahan. Iya, nggak ngapa-ngapain, tiap hari nonton YouTube, Facebook, Instagram, scroll sana sini tapi nggak dapat apa-apa. Ya mending baca buku. Akhirnya terakhir dari reviewnya Oreo tentang Gramedia, akhirnya gue juga subscribe, beli buku di situ jadinya. Cakep. Belajar baca, udah baca berapa buku itu. Oh ya, mantap. Lumayan sih, agak terpaksa ya, karena udah bayar. Jadi ya harus dihabisin bro. Keren. Jadi selama PSBB tidak menjadi alasan untuk berleha-leha rebahan doang ya. Jangan sampai masuk dalam golongan kaum rebahan kata siapa tuh ya. Kalau salah satu selebgram. Malah dengan kondisi di rumah kita bisa makin banyak belajar, kita makin produktif ya. Justru di rumah makin banyak belajar, makin produktif ya. Sama satu lagi, lebih banyak waktu buat keluarga. Yes. Bener-bener ini rasain banget nih. Gila, dari pagi sampai malam, sampai tidur ditempelin 2 princess. Nanti akan 3. Ya, sambil ditempelin sambil belajar jadinya. Ya. Anak saya jadi ikutan belajar, CL. Dan termasuk untuk teman-teman yang nonton juga, mereka walau dari rumah, teman-teman mau nonton webinar ini, saya ucapkan kalian top, merendahkan hati untuk belajar sama-sama ya, karena ini juga untuk kebaikan Anda, untuk meningkatkan kapasitas diri. Dan Bro Sugi, kita mulai saja ya, karena waktu kita hanya 1 jam, tapi ceritanya kan ini ceritanya udah bertahun-tahun ya, dikompres jadi 1 jam pasti akan sangat padat sekali. Bro, orang mungkin nggak banyak tahu bro. Kalau gue kan cukup tahu ya, karena gue dan lu kan kita udah kenal cukup lama banget. Kita udah berbisnis jam saya sudah 8 tahun. Nah, cuman kan orang belum tahu kisah di balik itu. Apa yang menjadi, lu ceritain dong bro, lu dulunya orangnya kayak gimana bro? Dari masa kecil lu, dari masa remaja lu, masa lu sebelum berbisnis gitu loh. Panjang loh. Nggak apa-apa. Bisa sampai besok loh. Nggak apa-apa. Semuanya setia dengerin kok. Oke deh. Jadi dari pertama sih emang, kalau saya kan dulu lahir dari Kalimantan, Pemangkat. Ya. Kalimantan Barat ya. Iya, Kalimantan Barat, Pemangkat. Dan dari zaman kecil sampai gede itu saya suka main PS. Waduh, maniak game. Tapi ya saya punya orang tua yang pelit. Pelit dalam artian apa tuh? Papa saya pelit, mama saya pelit, teman-teman saya semua punya PS, saya nggak punya PS.
Jadi zaman saat itu ya gua lebih banyak dapat ada uang jajan ditabung ke rental main PS. Iya. Tiap hari kayak gitu. Jadi main ke rental mulu. Jadi dari kecil begitu tuh. Jadi emang punya keluarga ya, tapi sekarang sih bersyukur ya. Emang didikannya begitu, akhirnya jadinya begini nih. Dari dulu gue minta apapun itu nggak dikasih. Ya punya orang tua kayak gitu. Terus sampai akhirnya alasannya apa tuh orang tua nggak kasih biasa? Waktu itu sih nggak tahu dia. Pikiran, pelit banget ya ini orang tua ya. Padahal kalau dibilang bisnis, orang tua punya bisnis yang lumayan oke gitu kan, dibanding teman-teman yang lain. Wah, itu teman-teman gue ngeliat sih gila, anaknya si teman ini minta PS, mamanya beliin PS1 ya kan. Nintendo ada bro. Nggak ada, sama ini yang nangis minta nggak ada. Terus habis itu ya dari main PS ini akhirnya membuat gue menjadi satu karakter yang agak ya, kalau ketemu orang agak susah mau ngobrol, mungkin introvert kali ya. Gitu kali ya. Nah itu lanjut sampai ke SMA, teman-teman udah punya motor nih. Wah gue juga minta dong. Nggak ada. Sepeda doang dikasihnya. Iya. Biar sehat loh. Gue mau tampilin foto zaman lu dulu tapi nggak enak sih. Biar orang tahu kenapa dia akhirnya nggak apa-apa sih, masa lalu ya masa lalu. Sekarang lihat masa asli. Nggak, maksudnya biar orang lihat gitu loh, dari apa namanya, dari kisah kayak ini fairy tale ugly duck jadi angsa yang cantik gitu loh. Biar orang tahu gitu ya. Terus satu lagi nih. Terus di sekolah kan, gue sering dihukum sama guru tuh. Kenapa bro? Wah, karena salah satu murid yang agak ngeyel juga. Guru kalau lagi jelasin di depan, biasa gua di barisan belakang. Anak yang barisan belakang. Barisan bos itu biasanya. Tiduran, kalau enggak lipat-lipat kertas, lempar-lempar teman. Main-main sama teman begitu tuh. Akhirnya emang beberapa kali gue udah sering ngerasain tamparan guru. Sampai 5 ini ada di muka, sampai pulang ada pedes. Ya, terus disuruh berlutut sambil jalan ujung ke ujung sekolah kelas. Dihukum. Wah banyak. Terus sama hormat bendera. Itu ya. Nah mungkin ya dari situ akhirnya kan gue mulai sering dikerjain sama guru tuh. Maksudnya kerjanya gimana ya, guru ya, karena ini orang agak ngeyel gimana gitu kan. Sering dipanggil ke depan untuk jelasin yang sudah mereka jelasin. Jadi kayak gue tinggal baca ulang. Tapi gue nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Kan gue nggak dengerin masalahnya. Barisan bos, maklum. Nggak dengerin. Akhirnya sering dihukum kan, diledekin sama teman-teman. Akhirnya mulai deh ada penyakit gagap. Oh, itu SMA? Dari SMA. Atau dari SMP, SMA lah pokoknya lah. Kayak gitu tuh. Sampai akhirnya kayak suruh ke depan kelas, udah gitu. Gagapnya itu pengaruh gak bro sama lu ke depannya gitu? Sama ke dalam kehidupan pekerjaan lu, kisah cinta lu dan sebagainya? Oh, pengaruh juga sih. Ada aja lah. Gimana? Mungkin ada kisah yang belum orang tahu ya. Akhirnya mulai tenang, istri lagi di ruangan sebelah. Iya. Meskipun dia bisa nonton dari HP. Akhirnya mulai tuh lulus SMA, ya. Lulus SMA, gue nggak mau kuliah bro. Gue lihat semua teman-teman gue sama orang tuanya dikirim ke Australia. Waduh, enak banget ya. Gue juga dong, mau dong, mah, gue mau ke Australia dong. Gak dikasih. Ngapain? Nggak, ntar lu rusak, lu udah rusak. Ntar lu makin rusak gitu. Jadi gue gak dikasih ke Australia, tapi dikasih opsi, lu ke Cina aja, ke Taiwan. Lu kuliah di situ aja, ada saudara. Jadi lu tinggal di rumah saudara. Wah, karena di situ nggak ada teman gue menolak. Oh, teman-teman lu maksudnya nggak ada yang kuliah? Iya, nggak ada kuliah yang di Taiwan. Semuanya kan ke Australia. Nah, mungkin itu karena ngelihat temannya banyak di Australia,
gue akhirnya pengen ke Australia tuh kan, akhirnya nggak dikasih, akhirnya gue nggak jadi kuliah deh, jadi nggak kuliah gitu, nggak langsung kuliah. Akhirnya setelah seberapa lama gitu kan, orang tua udah mulai stres nih. Karena stresnya gimana? Stresnya karena sama saudara-saudaranya, stres sama saudaranya dia, si mama. Karena? Jadi saudaranya semua bilang, lu ya udah mampu gitu, masa anak lu gak dikuliahin? Akhirnya gue dikirim deh ke Jakarta. Tapi gue nggak mau kuliah. Apa mungkin karena lu anak bontot bro, jadi orang tua lu mungkin ya nyantai anak bontot gitu kan. Tapi emang dia pengen gue kuliah, guanya yang nggak mau kuliah gitu kan, karena gue mau sih. Dia nggak dikasih, ngambek, nggak mau. Ya udah, mama bilang ya sudahlah, daripada lu di sini terus, lu ke Jakarta aja deh. Ngapain kuliah, nggak ada. Ya udah, lu kerja sama si itu. Cici gue yang di Jembatan 5. Wah, itu tuh mulai gue hidup di Jakarta tuh. Wah, waktu itu mikir, wah ya juga ya kerja ya di luar ya. Iya. Jadi gue kayak nggak terkekang gitu. Wah, pindah ke Jakarta, gue mulai ke Jakarta nggak kuliah. Belum langsung kuliah maksudnya? Enggak, gue nggak mau kuliah, gue mau kerja doang. Kerjanya cuma 4 bulan, gue udah nggak kuat. Kerja apa bro? Konveksi. Kerjaan gue konveksi biasa ya. Gue apa ya, kayak buku-buku yang konveksi, pokoknya ada masuk barang, keluar barang, semuanya gue kerjain itu tuh. Terus habis itu gue ke toko ya, penjualan di Tanah Abang. Nah, gue di Tanah Abang berapa lama, akhirnya gue dipindahin ke Pasar Senen. Ya kan. Pulang kerja gue mulai ini ngerjain konveksi juga. Gue nggak bisa ngejahit, tapi gue bisa ini ngebungkusin, packing. Habis di packing diikat 5 lusin jadi satu kan. Satu ini angkut di lantai. Jadi kuli juga. Jadi cici gua ini sih punya lift. Dia punya liftnya cuma buat naikin barang. Turunnya enggak. Turunnya harus pikul. Biar hemat. Jadi gua termasuk salah satu kulinya. Ya, jam 12, jam 1 malam biasa begitu. Kalau mau lebaran, wah makin gila tuh. Jam 2. Buset, 2 subuh. Jam 2 subuh, jam 4 ke toko. Itu awal-awal gue masih bertahan kan. Lama-lama gue gak kuat. Gue bilang, yaudah mah, gue kuliah aja deh. 4 bulan. 4 bulan kan. Gue kuliah, saat itu kuliah masih belum dibuka. Gue mesti tunggu kayak 3 atau 4 bulan lagi. Baru mulai masuk kan. Nah, gue kuliah itu asumsinya sama mama gue itu gue dikasih kos. Karena awalnya gue bilang, "Ma, gue mau kuliah aja deh, ntar gue ngekosnya di dekat kampus aja." Mama gue cuma jawab, "Oke." Wah, gue udah daftar kan. Udah mau mulai masuk nih. Mama gue telepon lagi, dia bilang, "Bro, Gi, lu tetap tinggal di sini ya, sambil kerja sama Cici ya." Lah, kok gitu? Kan gue mau kuliah, kan gak konsen. Enggak, lu tinggal di situ aja, Kak. ya sudahlah, mau dan namanya juga perantau ya bro. Iya, namanya, tapi Cici sendiri juga kan. Iya, nurut aja dah gitu. Nah, gue mulai kerja sama Cici gue pulang kuliah kerja, pulang kuliah kerja. Kuliah apa bro? Perhotelan. Iya. Kan banyak yang nggak tahu, gue mah tahu. Ya, gue kuliah perhotelan. Tapi perhotelan kenapa gue pilih? Iya, kenapa lo pilih perhotelan? Karena menurut gue perhotelan itu kuliah yang paling gampang. Bukan karena bonyok punya hotel. Enggak. Karena gue ngelihat semua jenis mata kuliah kayaknya semua berat-berat ya. Yang paling gampang itu perhotelan. Jadi lo ambil alternatif perhotelan. Jadi gue ambil perhotelan. Nah, ada pilihan yang lain gak waktu itu mau selain perhotelan? Komputer. Komputer. Wah, gue gaptek. Gue jagonya main PS. Tapi komputer gue enggak. Ya kan? Terus ekonomi. Ya, lebih parah lagi. Sastra. Ya, jangan dong. DKV. Enggak juga. Perhotelan gue lihat. Ih, enak ya kerja di hotel ya. Wah, cuma gitu-gitu doang. Akhirnya gue daftar itu. Gue daftar itu. Jadi ya gue masuk kuliah, pulang gue kerja.
Jadi selama gue kuliah 3 tahun ya, Hmm. gue kerjanya begitu. Pulang kuliah kerja, pulang kuliah kerja, minggu gue kerja. Kan Tanah Abang kan minggu tutup. Jadi negara buka. Oh, Lu ke sana. Tapi di situ gue ada baiknya ya. Gue jadi bisa belajar nyetir bobok. Mobil box 2 pintu. udah jadi Mobil 2 pintu. karyawan, jadi kuli panggul, Jadi supir. sekarang jadi supir. Emang maksimal. Ya. Terus apalagi bro? Iya, terus apa pengaruhnya dalam kisah selanjutnya gimana, Bro? Selanjutnya Dari setelah lu akhirnya bisa kuliah, Ya. perhotelan. akhirnya ya jujur aja gue punya cici keras. Kerasnya persis kayak mama. Ya namanya juga anak. Ya cici sepupu. Oh, cici susu. Tapi kerasnya ampun loh. Keras. Pokoknya ini sama mama itu 11-12 sama. Nah, gue kan kerja sama Lu cici mereka tuh. sama, Bro? Iya. Iya. Gue kan kerja tuh. Kerja punya gaji. Nah kan? Udah terakhir gue udah lulus kuliah kan. Nah, ini ceritanya. Pokoknya gue selama gue kuliah sampai lulus kuliah gue kerja. Gaji gue tetap 500.000 sebulan. Ya, berarti berapa tahun tuh? 4-5 tahun gue gajinya segitu, 500.000. Tapi kabar baiknya itu pinter. Sama otaknya kayak mama. Gue punya gaji, dikip sama dia. Jadi pas lu gajian, ditabung aja ya Gia. Ntar kalau lu pegang habis. Jadi gue gak pegang. Jadi katanya kan lu makan di sini, tidur di sini, semua lu dari sini ada. Main lu pegang duit. Nah gitu kan. Kan udah mulai lulus kuliah, gue punya pikiran tuh. Kayaknya gue harus kerja di hotel nih. Hotel lah. Iya. Harus kerja di hotel, gue lulus kuliah. Itu gue berharap banget tuh. Kasih CV ke beberapa hotel di Jakarta Pusat tuh. Daran situ lah. Di situ kan ada beberapa hotel tuh. Ada 3 hotel kan? Iya. Mandarin, Hyatt. Oh, Niko sekarang jadi Pullman. Iya. Gue apply 3 semua. Itu padahal gue magangnya di Niko. Oh. Padahal si manajernya bilang nanti kamu lulus kuliah ke sini ya. Gue paling pertama taruh di sana, tapi ditolak bro. Mungkin lu cocok jadi magang, nggak cocok jadi karyawan. Iya bisa jadi gitu. Nah, gue kan masih gaji 500.000 per bulan tuh. Aduh gimana caranya? Kayak gini mah nggak bisa, gitu kan? Ya cici gue ini keras kayak mama. Ngomongnya tipikal ngomong itu kayak nggak sekolah. Ngomong nusuk nembak gitu. Sampai aduh gak kuat nih mau pergi. Pernah gue juga diusir. Barang gue semua itu gara-gara apa? Gara-gara lupa itu. Oh gara-gara salah hitung atau apalah pokoknya. Emang keras. Persis ini karakter sama kayak mama. Nah, dari situ lulus kuliah kan gue ngelamar tuh, nggak dipanggil-panggil kan. Akhirnya gue coba ngelamar yang di bawahnya perhotelan. Yang maksudnya? Kayak Starbucks. Oh, kafe-kafe yang itulah kayak jadi bar ini ya. Barista nggak dipanggil juga. Mungkin zaman itu lagi jelek. Masih zaman masih jelek gitu. Emang nggak jodoh sih, berarti emang nggak jodoh terakhir kan. Akhirnya gue cuma punya satu permintaan ke orang tua. Udah gue udah nggak kuat, Jakarta nggak cocok sama gue. Pulang aja. Ngurusin hotel aja. Gue kuliah per hotel, gue bisa ngurus hotel. Ya kan. Habis itu mama gue cuma bilang, oke, yaudah lu pulang aja, ini pakai duit lu. Masalahnya gue nggak ada duit. Ditabung semua kan? Iya, pas gue mau minta sama cici gue nggak kasih. Biar antara kong kali kong sama mama gue atau gimana gue nggak tahu, cuma nggak dikasih intinya. Jadi gue nggak ada duit loh, gue nggak bisa pulang. Mama kasih gue pulang lah, kasih gue tiket pulang, gue peceng 500.000. 4 tahun kekumpul 24 juta lah bro, lumayan tuh. Iya, tapi gue nggak pegang, ya kan? Jadi masih bentuknya tabungan doang di situ. Bertabung gitu. Akhirnya dari situ gue mulai pikir nih, ada solusi. Dari situ gue dendam ke orang tua.
dendam sama mama gua, dendam sama Cici. cici gua. Dua orang ini yang gua paling dendam. Ya, papa gua enggak. Papa gua selalu baik. Pas gua minta apapun selalu dia kasih. Tapi kalau masalah duit dia angkat tangan karena dia Mama. bilang ke masalah keuangan ambil sama mama. Gua nggak bisa bantu. Kalau kayak dukungan semangat, oh papa yang paling semangat. Lo gini gitu kan. Tapi kalau masalah duit kan harus lihat menteri keuangan. Menteri Keuangan. Nggak lolos Menteri Keuangan nggak dapat. Jadi nggak dapat. Gue di situ benar-benar benci sama mama. Gak tahu gimana pun caranya. Dan dalam hati gue udah bilang, gue ini kalau nggak sukses, kalau gue sukses, gue nggak akan. Wah, bener loh, itu gue pegang loh. Ya, gue kalau nggak sukses, gue nggak akan pernah mau pulang. Gimana pun, mau Imlek gue juga nggak mau pulang. Padahal dulu kan gue demen banget pulang Imlek. Wah gitu kan, tapi nggak dikasih pulang, nggak ada duit. Akhirnya mulai dari situ, ya cici gua masih cici gua nih, cici yang konveksi lagi buka toko mainan iseng. Karena ya ini cici ini kaya, tajir, ya kan, boleh lah. Dia punya duit lebih, coba buka toko mainan. Akhirnya gue mulai di toko mainan, tapi gaji gue sama 500.000 per bulan. Cuma gue senang di toko mainan karena apa? Karena gue nggak terlalu ditekan. Karena itu toko lu urus sendiri. Iya, ngurus sendiri. Iya. Pulang toko gue nggak usah ngurus konveksi. Gue bisa pulang tidur main PS. Gitu. Tetap ya PS tetap harus selalu ada di tangan. Gue nggak punya PS, itu punya anaknya cici gue. Oh. Anaknya cici gua itu, ya kebetulan cici gua itu punya rumah, dia punya satu room sendiri, room karaoke, TV-nya gede banget kan, PS-nya di situ. Wah, anaknya kan biasa main di situ. Gua pulang toko kan anaknya semua belum pulang. Gua pulang toko jam 5. Anak-anak kan biasa kan mereka main, tapi nggak rajin, nggak serajin gua. Biasa yang punya jarang dipakai. Gue yang pakai ini. Iya biasa ya, begitu. kan, begitu kan. Wah pokoknya gue pulang, enak gue kerja. Karena kan gue nggak usah ngurus konveksi, gue nggak usah pusingin konveksi. Itu bukan urusan gue. Urusan gue cuma komain aja. NPS. Nah di situ gue mulai berasa hidup gue mulai nyaman, walaupun gaji 500.000. Tapi buka 4 bulan, tokonya kata cici gue nggak cuan, nggak untung. Akhirnya mau tutup. Itu cici gue mau tutup, dia bilang ya udah nggak untung, udah lu balik ke konveksi dah. Gue nggak mau. Gue udah hidup enak di situ. Karena bisa main PS. Karena nih gue bisa main PS. Nah dari situ gue telepon dong, Ma, cici udah nggak mau buka toko, ambil Ki. Ya maksudnya karena cici gua udah nggak mau main toko mainan lagi, menurut dia masih rugi, tapi menurut gua oke lah masih untung gitu kan, tapi menurut dia masih rugi gitu. Gak sesuai ekspektasi. Gak sesuai ekspektasi dia yang kata orang bisa cuannya banyak. Karena emang satu mainan itu cuannya banyak lah. Ntar gua ceritain. Nah, gua minta ke mama gua, Ma, lu ambil Ki. Nggak lulus. Mama gua bilang, enggak deh. Dia aja nggak untung, ngapain kita ambil keluar modal lagi. Gitu kan, ngapain Ki? Itu bisa cuan. Nggak. Kalau dia aja nggak untung, ya gue telepon lagi ke papa gue, ambilin dong, bisa cuan. Maksudnya cuannya bisa oke nih, karena gue hitung lumayan cuannya. Wah, satu mainan itu cuannya banyak. Ya gitu kan, tetap nggak dibuka. Karena Menteri Keuangan mama. Ya pegang duit. Gak lulus dari mama. Mama ini makin gue benci. Itu gue benci banget sih saat itu. Gila, anaknya aja mau usaha nggak dikasih jalan loh. Gitu. Terus akhirnya nggak lama kemudian, nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya gue punya koko sepupu. Koko sepupu ini umurnya 60-an. Dia beda sama mama itu kurang lebih tahun. Ya. Nah, dia ini bilang, tokonya gue ambil deh, Ugi kerja sama gue aja, gitu. Waduh, boleh dong kalau gitu. Terus, habis itu nego-nego sama dia kan, mulai ketemu kan.
dia udah ambil alih itu toko sama Cici, ya kan. Terus dia bilang ke Cici kalau Suki dari sekarang ikut gua aja, tinggal di gua karena dia kerja sama gua. Nah di situ gua merasakan freedom, ya kan. Freedomnya kenapa? Gua tinggal di rumah koko gua itu dikasih kunci. Jadi gue mau pulang jam berapa, pergi jam berapa bebas. Kalau Cici gue enggak, jam 9 rumahnya udah kunci. Kalau gue nggak pulang, gue nggak bisa masuk. Kalau enggak gue harus telepon anak buah, gitu kan. Kalau koko gue enggak baik. Waduh. Terus gaji di situ gue merasa gila, bener gajinya gede gitu. Ya, gaji 1,5 juta per bulan, kasih uang makan, uang bensin 1,5 juta, berarti 3 juta, ya kan? Terus dia kasih komisi dari penjualan, dari untung. Komisinya cuma 50. Wes, bagi dua. Gede kan? Selama gue di toko Cici gue itu, otak gue nggak pernah jalan masalahnya. jual udah. Yes, kan gue jual sesuai dengan yang dia minta jual kan. Nah, sejak gue dikasih 50% itu semangat. Otak gue langsung, waduh, cerdas loh. Gue dagang mainan ya. Toko gue kan cuma buat bukanya grosir doang, jadi nggak jual ecer. Sama gue dijual ecer juga. Khusus Sabtu Minggu gue jual ecer karena banyak orang di Pasar Senen Jakarta. Jadi banyak orang lewat, wah itu mainan gue buka. Seru lah pokoknya itu. Saat itu gue pinter cari duit tuh. Seru. Nah, mainan gue buka, gue mainin. Ada anak kecil lewat. Saat itu ada jadi gue jualnya spesialisnya itu remote control, mobil, helikopter. Wah, gue jago main. Gue harus, kalau helikopter gue hancurin berapa helikopter baru gue bisa terbangin. Oh, nggak apa-apa modal, ya kan. Modal. Nah, mainan mobil gue putarin sampai ke depan anaknya, gue giring ke toko gue. Lo kayak kasih umpan. Iya dong. Ini orang diikutin ya. Wah, parah juga. Saat itu sih. Dan di situ gue jual ecernya, cuannya banyak. Modal kalau mobil modal saban 30.000, gue bisa jual 200.000. Wush. Oh, kurangin dong, kemahalan. Ya sudah, mentoknya 120.000 aja bu. 60.000 cuan. Iya 90.000 cuan. Helikopter gue bisa cuannya satu helikopter bisa 500.000. Lebih gede cuan eceran dibanding gue grosir. Wah banyak itu di situ. Nah dari situ gue merasa hidup gue enak. Baru gue ketemu MCI sih sebenarnya. Tapi sebelum itu tahan. Gue pengen nanya nih. Lu kan senarat waktu tinggal di rumah Cici lu kan lu dapat makan, lu dapat ini, dapat apa namanya, udah dapat makan, dapat tempat tinggal, nggak usah bayar segala macem. Iya. Emang kenapa? Emang 500.000 kenapa nggak cukup buat lu bro? Emang ada tanggungan? Gue nggak dapat apa. Duitnya gue nggak terima. Oh iya juga. Dan gue mulai terima duit itu pas gue sama koko gue. Tapi saat itu lu udah pacaran belum? Gue udah pacaran sama Viani. Oh, udah pacaran. Nah, udah pacaran sama Viani di toko itu pas Cici gue buka. Sebelum itu gue udah pacaran sama dia, udah jalan lah pokoknya lah. Pacaran sih nggak pakai nembak. PDKT. Ya tiba-tiba udah jadi aja lah. Karena gue udah nembak berkali-kali ditolak. Ya tahu udah mau 3 aja lah ya. Iya. Tahu-tahu jadi aja gitu kan. Akhirnya mungkin dia ngelihat gue rajin kali. Nah tapi sejak gue pegang duit sama koko gue dikasih duit kan. Wah duitnya banyak. Gue bisa beli PS sendiri. PS itu waktu itu keluar PS3. Gue langsung beli. Harganya mahal kan. Gue punya duit masalahnya. Akhirnya dari situ si Viani ngeliat gue boros. Jatahin bro. ATM dia yang pegang. Kayak ketemu emak lu lah. Aduh itu ya lucu. Gue dijatahin sehari. Pokoknya 1 minggu itu uang makan gue sama uang gue kalau nggak salah 50. Gue naik motor masih zaman naik motor bensin mah cukup lah. 50.000 loh. Seminggu. Sehari makannya. Ya karena dia ngelihat gue waktu di toko itu hidupnya wah makannya meva gitu kan.
terus borosnya nggak jelas. Akhirnya dia bilang nggak bisa, lu harus nggak bisa hidup kayak gitu, nggak ada tabungan. Akhirnya dia bilang yaudah ATM lu kasih gue dah. Gue yang pegang, tiap minggu gue kasihnya segini. Lu harus pikirin gimana cara lu bertahan. Wah itu mulai tuh susah gue hidupnya. 10.000 makan tiap hari. Gue di toko itu makan warteg, nasi, pergedel, jamur, sama kangkung. Udah. Sampai sekarang itu favorit gue sih. Tiap hari gue makannya itu. Murah, cuma 10.000. Gue bisa bertahan sampai 1 minggu. Ya kan? Ya. Pokoknya gue bisa bertahan kayak gitu. Akhirnya dari situ, nah, tapi di luar itu gue, karena gue ngeliat dapat uangnya enak kan dari toko mainan gitu kan. Saat itu ada mulai zaman-zamannya baju online. Baju online sama sendal Crocs KW. Jualan juga. Ambilnya di ITC Mangga 2. Tutup toko gue langsung ke sana ngambil jual. Nah, tapi di awal-awal, nah waktu itu kan gue udah mulai banyak uang, dapat banyak lah gitu kan dari ecer-eceran gitu kan. Si Viani udah mulai memberanikan diri kenalin gue ke orang tuanya. Nah emang sebelumnya? Tahu. Jadi sebelumnya lu nggak pernah tuh Nggak ketemu pernah orang ke tua? rumah dia. Nggak pernah. Ke rumah dia itu cuma di depan doang, di depan pagar. Jadi ini apa? Cuma antar. Ojek, jadi ojek. Iya. Orang tuanya sering komplain. Gitu. Komplainnya gini. Nah, gue kalau pulang selalu kepanasan, dia kayak kehujanan, sakit gitu. Akhirnya sakit gitu. Gak usah lah, lanjut sama orang ini. Gue dengar dari si, aduh, nih, wah harus sukses. Di situ ya, mulai berasa gimana ya? Kejutan deh. Kejutan. Dari cici gue sendiri, dari mama gue sendiri, terus sekarang dari orang tuanya pacar, ya kan? Harus hidup, harus sukses. Waktu itu gue punya gue harus beli mobil. Di impian itu gue pengen beli mobil itu, gue masih belum ketemu MCI. Namun caranya gue harus tes kan. Nah karena di mata orang tuanya itu adalah gue itu perantauan, nggak punya rumah di sini. Jadi pegang siapa? Orang tua. Namanya orang tua sih bener juga sih, takut ya. Oh jangan-jangan lu dimainin sama si ini. Nah orang tuanya yang mana nggak tahu. Kalimantan lagi jauh gimana gitu kan. Bener juga sih. Saat itu gue jadi kayak pecutan buat gue sendiri. Gue harus cepat sukses. Setidaknya gue bisa beli mobil lah gitu kan, supaya pacar gue nggak kehujanan. Dan pas gue selang buka toko, gue ketemu MCI. Wah itu tuh MCI lah, inilah yang membukakan semua pintu gua, memudahkan gue, ya kan. Udah hidupnya begini, ketemu MCI. Awal-awal gue mau jalannya MCI, gue cerita ke Viani, mana ada bisa bikin orang kaya. Tapi gue jalan. Gue tetap jalan karena saat itu gue butuh produk bro. Nano spray. Jadi kan ya lu tau lah, gue jerawatnya parah. Gue butuh produk. Atau perlu nanti setelah live streaming ini berakhir gue share. Lu ada fotonya? Nanti gue cari. Wis. Ada ya? Nah benar, dari situ mulai deh gue akhirnya mulai karena gue butuh produk, gue jalanin. Gue pakai bagus. Nah tapi gue bersyukur sama Viani. Dia yang menghidupkan semua impian-impian gue. Ya, dari yang gue nggak punya impian, pecutan-pecutan yang dari yang lain-lainnya kan, dari mama, dari orang tuanya juga gitu kan. Terus dari dianya sendiri, dia kasih gue target bro. Apa tuh targetnya? Gue dikasih target gimana ya? Udah kalau lu mau serius sama gue kasih waktu tenggang sampai lulus. Ini lu harus udah ada. Udah kayak ini. Waduh itu sih kalau enggak gue pilihannya masih banyak. Banyak yang lagi ngantri. Gokil. Dan yang ngantri itu
rata-rata orang yang gue lihat ya itu gue nggak kenal sih, cuma gue ngeliat background mereka itu ada yang lumayan sukses lah dari orang berada gitu kan. Terus gue bukan siapa-siapa, gue nggak ada apa-apanya. Tapi gue bilang, kalau gue ngomong dalam hati ya nggak bisa nih, gue harus sukses, gue harus bukti. Saat itu dia ada kasih gue target. Apa tuh? Kalau mau serius umur 26 kita merit. 26 merit. Waktu itu ditantang umur berapa? Ngerti? Dua. Jadi waktu itu cuma 4 tahun ya? 4 tahun. Nah, pokoknya batas gua buat lu itu sampai umur 26 tahun. Selewat itu gua udah nggak bisa. Karena kalau wanita udah tua, makin misalnya udah di atas 30, udah susah lah intinya. Katanya mereka. Iya, resiko. Jadi dia kasih batas sampai 26 tahun. Dan dari situ gue mulai banyak berusaha. Makanya semua gue dagangin. Sendal KW jual, baju online jual, baju KW gue jual. Lu dagangin ya badan lu? Enggak. Oh enggak. Amit-amit. Terus intinya semua yang bisa dijadiin duit gue jual. Ya kan? Tapi gue ketemu MCI, bersyukur. Tahun 2011 Juni, ya kan? 3 bulan gue punya bonus bisa beli mobil. Yosh. Langsung gue keinget. Kasih Usah. Iya. Cadas. Bener kan? Supaya anaknya. Mobil pertama lu Ford Fiesta putih. Ford Fiesta putih. Platnya 1B1289 JD. SOR. Oh iya, SOR dulu. Yang sekarang yang JD. Hafal tuh gua. Karena waktu itu si Bro Sugi waktu datang ke rumah gua, dia nawarin gua nanya emang, lu udah hasilin apa dari FC? Gue 3 bulan kebeli mobilnya di depan. Udah. Iya bener ya. Gila. Padahal waktu kita ketemu, perawakan lu juga ya, Sugi tuh kerennya dia dari dulu sampai sekarang dia tidak pernah berubah, dia selalu menjadi pribadi yang seperti ini apa adanya. Dan waktu gua ketemu, tapi dia perawakannya waktu itu lebih benar-benar apa ya? Lebih lugu lah. Iya. Kalau orang lebih bilang nggak pede. Lancai ya. Lancai. Lebih parah sih. Kalian bayangin ya, datang pakai kaos, badan dia kan berotot gede ya. Waktu itu lebih kenceng lagi. Naik mode. Cowok nih. Datang ke rumah gua. Kok gua jadi takut-takut gimana gitu ya. Tahu ternyata memang dia akhirnya jadi partner bisnis gua dia sih. Terus bro. Terus lanjut ya. Beli mobil pertama tuh. Akhirnya dari situ orang tuanya mulai terima. Karena dari mamanya bilang, Sofiani kan, rajin. Lu cari laki yang rajin sih. Dia bilang, yang penting dia rajin, nggak harus dia pinter atau gimana, tapi dia rajin. Begitu. Kriterianya udah dapat ya? Kriterianya dapat gua. Di situ gua menang dapatin hati orang tuanya. Iya. Anaknya kan gua udah dapat. Iya. Orang tuanya gua dapat di situ. Dan di situ gua mulai dari situ mulai setting tuh goalsnya banyak tuh. Kan jadi teman-teman, kan kita jalannya MCI sering disuruh bikin buku impian. Gua itu nggak pernah percaya sama buku impian. Sampai akhirnya gua ngelihat Kotoni sharing impian dia, disuruh gua bikin terus tuh. Bro, lu bikin. Gua suruh member gua bikin, tapi gua nggak bikin. Iya. Nah, gua lihat si Kotoni, Yohanes, sama Wendy. Gila ya, kok bisa ya. Gua juga mau dong, Pak. Ayo gua bikin satu kertas. Yang itu waktu itu pengen punya mobil, ya kan? Mobil, habis itu punya income 5 juta per bulan dari MCI. Kalau bisa naik terus, targetnya gue tulisnya begitu. Terus gue mau menikah di umur 26 tahun 2014, ya kan? Tapi syaratnya gue harus punya rumah. Kalau gue gak punya rumah, gue gak bisa menikah. Karena gue udah tahu hidup orang gak enak. Iya kan? Ya. Pengalaman itu berkali-kali soalnya. Gue bikin. Dari impian itu gue bikin. Dan emang Tuhan luar biasa bisnis MCI. Dan dengan kondisi itu gue bisa mewujudkan itu semua. 2011 kan gue beli mobil tuh.
2012 akhir, 2013 awal, sebelum gue merit, Hmm. gue kebeli apartemen, Hmm. ya kan, jalanin MCI terus, karena ya gue ingat target gue sampai umur 26 tahun, masalahnya 2014 Waktu jalan terus nih. waktu jalan terus, setidaknya gue cicil apartemen atau gimana gitu kan. Beli rumah mahal ya kan, apartemen di Pluit waktu itu 500 juta, dan kebetulan ada promo cash bertahap, bayarnya 20 juta per bulan. Sikat langsung. Gue lihat, wah bonus gue cukup nih, bayar. Gue gak mikir bisa bayar atau enggak, jadiin dulu. Jadiin. Waktu itu bonus gue masih kayak kadang 15 juta, kadang 20 juta, kadang 25 juta, kadang 20 juta, kadang 18 juta gitu kan. Jadi naik turun kan. Kalau gue nggak ambil sekarang, kapan gue ambil lagi? Gue ngambil saat itu, gue paksain. Emang ada beberapa kali gue nggak bisa bayar, gitu. Cuma gue bersyukur, Pianinya yang tolong gue. Kan duit lu dipegang dia. Ditolong sama dia pakai duit dia sendiri. Dari situ. Tuh. Karena udah memang komitmen sama-sama. Udah komitmen lah gitu kan. Dari situ akhirnya benar-benar semua capai ini. Nah, balik lagi yang mengenai orang tua. Nah ini gue kan udah mulai kelihatan sukses nih. Gue bisa punya rumah, punya mobil, punya apartemen. Gue menikah. Menikah itu gue jemput mama gue datang. Nah sebelum gue menikah itu dari 2011 sampai 2014 itu gue benci sama mama. Bencinya sebenci-bencinya. Kali itu. Wah itu parah itu. Karena kan emang udah kayak dendam musumat lah gitu kan. Gila ya, gue anak tuh apa gue anak ini gitu kan, kenapa gue gak dikasih kali gitu. Bantu gue kayak gitu kan. Mama gue enggak gitu. Lu berjuang sendiri baru lu bisa pulang. Kalau lu bisa berhasil baru pulang aja. Makanya gue punya ini sama cici gue juga ngomong gitu. Lu kalau nggak tinggal sama gue, lu nggak bakal sukses. Wah, lu harus sama gue baru lu bisa sukses. Wah, gue masih ingat tuh sampai sekarang. Itu gue pegang satu ya. Kedua, mama gue kalau sukses gue nggak akan pulang. Gue kesel. Ya, ini dua orang gue kesel. Gitu. Ini satu orang bilang gue kalau nggak tinggal sama dia gue nggak akan sukses karena gue on gitu. Kalau mama gue begitu. Nah saat gue mulai ketemu titik terang di MCI, gue nggak pernah mau. 2011 ya, gue dari 2006 ya sampai 2010 itu gue nggak pernah pulang, jarang pulang. 4 tahun itu lu nggak pulang? Nggak pulang, nggak ada duit. Mau pulang Sincia kan nggak ada duit. Ini ya cerita, kalau mau Sugi ya, mau cerita sedih aja jadi ketawa lagi. Nah, habis itu, 2012 gue mulai ada hasil di MCI, beli mobil kan. 2011 kan, gue banggain, gue telepon mama, gue bilang, Ma, wih bagus ya, gitu kan. 2013 gue beli apartemen lagi, gitu kan, gue banggain lagi. Kapan lu pulang? Mama gue cuma pertanyaan itu doang. Kapan lu pulang, Gi? Enggak, gue nggak sempat sibuk. Kan lu jalanin sekarang, lu kan udah nggak buka toko lagi. Oh, waktu gue mau tutup toko itu mama gue marahnya paling kenceng marahnya. Lu ya udah dibukain toko, kenapa lu tutup aja bro? Gi gitu. Udah jelas itu toko bagus, kenapa lu jalanin bisnis yang nggak jelas gitu kan? Gue digituin. Nah tapi gue tetap percaya sama MCI nih, gue ngeliat hasilnya kan. Nah 2013 mama gue telepon lagi kan, gue sering telepon, sering banggain lah pokoknya. Gue dapat apa gue sering banggain. Gue dapat gini, gue beli apartemen gini. Wah kan. Terus gue nggak pernah mau pulang sampai akhirnya gue mau merit kan. Gue terpaksa pulang gitu bro, gue jemput mama. Kata malu, akhirnya anak gua datang ya, anak yang bungsu yang ditunggu-tunggu kembali. Dari 2012, 2013, 2014 gue gak pernah pulang. 2014 pas gue merit, gue paksa datang kan, gue yang jemput. Habis merit gue balikin langsung. Di situ gue gak balik lagi. Selesai pokoknya. Kan masih benci, cuma kan butuh dia. Nah saat itu 2014 habis gue merit, gue baru dapat cash reward 500 juta. Pertama yang gue teleponin itu mama.
Banggain, wah gue dapat 500 juta loh, lu ditipu orang loh. Ditipu. Iya, karena kan bagi mereka kan ini nggak mungkin lah gitu kan. Lu ditipu Durian orang jatuh loh. kan. Gue jalannya MCA kan ya dapat hasil. Kalau gitu jangan cerita ke orang dah. Mama gue emang antik. Ya, habis itu setengah jam kemudian mama gue yang telepon balik. Kok banyak orang yang tahu ya, Gi? semua pada telepon gue selamat sama gue loh. Lu cerita ke siapa aja? Ya, gue bilang, gue gak cerita ke siapa-siapa, mah. Itu Facebook tuh. Temen lu banyak di Facebook. Anak-anaknya kan ada teman-teman gue. Kampung ya. Iya. Aduh, mama gue tuh lucu. Terus habis itu, ini ada cerita dia bilang, ya udahlah, lu pulang dong, mama kangen. Kangen. Sampai berapa kali dia telepon, gue bilang, gue nggak bisa mah, sibuk. Gitu kan, gue nggak bisa. Lu kan jalan MC, sibuk gimana? Mama tahu lu jalannya ketemu kemana aja pasti lu bisa jualan. Ini mama banyak prospek, lu pulang aja. Mama banyak prospek, nih temennya banyak nih. Gue nggak mau pulang, gue sibuk, gue nggak bisa. Dia cuma ya ini ya orang namanya orang tua kan kangen gitu kan. Dia yang closingin. Teman-teman dia semua di closingin sama dia. Padahal lu belum datang. Gue nggak datang. Keren mama lu. Iya dong. Dari awal dari pertama jalanin aja 2012 ya. Mama kan udah sering suruh pulang. Sampai dia bilang, gue temennya banyak, gue siapin. Gue nggak mau pulang. Tapi akhirnya dia yang closing. Membershipnya kasih gua, bro. Gue yang dapat duitnya. Tapi gue gak mau pulang. Nah, sampai 2014, 2015 masih tuh tiap telepon ngomongnya begitu. Iya. Mama pulang kangen nih, gitu. Jadi mama gue lumayan rajin telepon gue. Tiap 3 hari, 4 hari sekali telepon. Kan dia bilang, pulang dong, mama kangen. Gue gak pernah mau pulang sampai 2016. 2015 itu gue baru mulai rajin pulang gara-gara gini. Cici gue telepon sambil nangis. Dia ngomongnya gini, "Ih, ngomong di channel." Yang artinya lu harus pulang sekarang, lu nggak boleh kelamaan. Cici gue teleponnya sambil nangis-nangis marah-marah. Gue lagi lagi nyetir, lagi jalan. Emang kenapa? Gue langsung ngomong, "Mama nyotenyo. Mama udah gak bisa tungguin lu pokoknya cepet hari ini lu harus pulang." Gue bilang, "Emang kenapa?" gitu kan. Dan itu gue bilang, "Emang kenapa?" Tuh, gue langsung, "Mama pokoknya udah gak bisa tungguin lu lah, lu cepet pulang." Prak, udah matiin. Gue telepon balik nggak diangkat. Gue telepon balik ke cici gue terakhir, "Pokoknya lu harus pulang hari ini, kalau enggak lu gak bisa lihat." Dia bilangnya, dia cuma SMS-nya begitu, "Lu harus pulang hari ini, kalau enggak lu nggak bisa lihat mama lu." Wah, tuh mama gue kan udah nggak muda kan, 75 saat itu. 75 saat itu, gue langsung berpikir, otak gue langsung kacau. Aduh, gue harus pulang, ya kan? Gue cari tiket pesawat, dapatnya jam 6 sore, ya kan? Hari itu juga. Hari itu gue pulang, nyampe ke sana, pokoknya sepanjang jalan gue penyesalan itu paling banyak. Mama gue sehat-sehat, gue gak pernah mau pulang, gue banggain terus ya. Ya namanya ya dendam, gue pamer terus kan sampai saat itu. Terus jam 7.15 gue turun dari pesawat. Gue naik mobil. Di mobil itu gue minta ngebut. "Mas, bang, tolong dong cepet bawa mobilnya, mama gue nggak bisa tungguin gue." Panjang jalan gue nangis, benar-benar gue nangis. Gue berasa ini ya, gue berhasil di MCA ini nggak ada artinya. Cuma gue bisa banggain, gue bisa pamer ke orang tua, ke mama gue. Intinya kan gue pengennya begitu. Tapi ternyata kehilangan itu paling apa ya, paling ngena aja lah pokoknya lah, paling gimana. Sepanjang jalan gue diteleponin jam 12. Gue dapat pesawat jam 6. Karena hari itu lagi lagi hari apa gitu kan, jadi emang pesawatnya lagi kurang gitu kan. Terus gue
sepanjang jalan jam 12 sampai jam 6, aduh gue nggak bisa telepon cici gue cuma SMS-nya begitu. Temen pulang tuh saat itu, pulang nyampe rumah gue sepanjang jalan dari jam gue ya naik mobil. Jadi dari Pontianak ke tempat gue itu biasa 4 jam, cuma hari itu lagi pembangunan jalan jadi 5 jam. Ini abangnya gue iniin terus, bang cepatin, mama gue udah gak bisa tunggu gitu kan. Gue nangis sepanjang jalan, aduh ini gue udah gak ada artinya lah ya, gue bisnis kayak gini bisa berhasil gini gak ada arti apa kan. Sampai nyampe rumah lari cari mama gue. Kebetulan kan hotel orang tua gue bukanya 24 jam, dia ada satpam yang tunggu. Gue langsung cari mama gue, kan di hotel tinggal, dia nggak mau tinggal di rumah. Dia lebih memilih hotel, dia ada satu kamar sendiri buat dia. Gue lari sepanjang jalan, lari ke kamar, nangis gue, buka pintu, plak, mama, gue teriak gitu kan, sedih. Tapi gue lihat mama gue kan duduk begini, tau nggak, magic stick, lagi nonton. Terus gue liat, gue langsung peluk kan, mama gak kenapa-napa kan, emang gue kenapa mama gue. Dan sambil gue terus emang gue kenapa lu nangis. Aduh, saat itu gue merasa gue bersyukur ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa, cuma gue say thanks sama Tuhan. Gila, Tuhan Yesus terima kasih gitu kan, mama gue masih ada ya. Ternyata itu cuma ya intinya ada lah gitu kan. Gue bersyukur banget, hari itu gue senang banget. Dan saat itu gue mulai mindset gue berubah. Gue mengampuni mama gue ya kan, gue seneng. Intinya saat itu ya gue senang mama gue ada, kan masih sayang sama gue, masih kasih gue lihat mama gue gitu kan. Dari situ gue mulai rajin pulangnya rajin, tiap 2 minggu 3 minggu gue pasti pulang. Mama gue telepon, Gi gue kangen nih, lu pulang dong. 3 minggu sekali gue pulang. Sampai teman-teman gue pada bilang, Gi lu naik pesawat itu kayak naik bajaj ya dia. Setahun gue bisa lihat lu bisa 20 kali loh. Enak banget. Wah, job bisnis MCI gitu kan. Tapi gue bersyukur, sejak saat itu gue bener-bener banyak quality time sama orang tua ya. Dan emang bener, saat itu 1 tahun kemudian papa gue meninggal ya. Papa gue pulang ke rumah Tuhan duluan, tapi gue bersyukur gue bisa pulang terus. Setiap mama gue cuma telepon, Gi gue kangen nih, pulang dong, papa mama kangen. Pulang ke sana cuma 1 hari, gak pegang gadget, cuma temenin mereka ngobrol doang. Simple, mereka bahagia cuma gitu doang. Karena anak paling bontot, yang paling paling hidupnya paling susah. Tapi dia cerita sampai terakhir ya. Intinya gue bersyukur ya, mama gue masih ada saat itu kan, dan gue bisa memberikan ke yang terbaik ya. Buat apa gue bisa sukses banget gitu kan, sukses di MCI, sukses karir gitu kan, tapi gue nggak sukses di keluarga. Orang tua gue ada tapi gue nggak menghargai. Nah, gue bersyukur di situ, akhirnya gue punya, gue sukses ini ya buat mereka ya. Ternyata mereka bangga, ternyata diam-diam mereka mau bangga banget gitu kan. Nah di situ, baru gue sering pulang. Setahun kemudian papa gue meninggal, 2 tahun kemudian mama gue meninggal. Benar, pas mau Imlek mereka pulang gitu kan. Nah di bulan yang pas mama mau pulang, panggil ke rumah. Jadi pas si L setahun, pokoknya intinya L umur setahun pas gue pulang ke Kalimantan. Bawa Viani sama L, gue kasih mama gue lihat gitu kan. Ya ampun, mama lu nggak pernah ada cucu. Iya, biasa video call doang. Kalau papa gue saat itu L pas 40 hari. Karena papa gue udah tanyain, lu sampai ini kapan lu bisa sempat gitu. Pas 40 hari papa gue meninggal, udah pulang ke rumah Tuhan pokoknya kan. Terus setahun kemudian mama gue, pas gue bawa L pulang, di situ gue pulang 1 minggu sama Viani sama. Terus mama gue banyak cerita gitu. Dia bilang, mama ya umurnya udah
udah tua. Saat itu kan udah umur tua. Nah, gue tahu lu benci banget sama gue. Tapi ya gue seneng banget lu udah sering mau pulang mau cari mama gitu kan, cerita mama. Nah lu tahu nggak Gi, kenapa mama beginin lu? Nah, saat itu mama gue baru cerita saat gue mau balik ke Jakarta. Dia bilang, lu digituin karena apa? Mama udah bikin kesalahan 2 kali. Lu punya Cici, lu punya Koko, gitu kan, tapi nggak bisa sukses karena gue terlalu manjain mereka. Makanya pas saat lu, gue udah belajar, gue harus tega. Jadi supaya lu bisa mandiri, dan ternyata lu ya tuh bersyukur ketemu ya MCI ini kan, akhirnya lu bisa berdiri sendiri. Ini dia bilang, lu ada bisnis ini, lu ada gua nggak ada gua sama aja, lu bisa berhasil. Kalau gue bilang ini yang paling penting yang lu harus dapatkan. Makanya gua nggak mau kejadian terulang lagi. Dia bilang, makanya kalau gua sayang anak, terlalu sayang terlalu manja salah. Makanya kayak lu, gua paksa mau minta pulang ke Kalimantan, minta duit nggak ada bisa duit beli tiket nggak dikasih tuh. Nah emang caranya begitu dia bilang. Nah saat itu baru ngomong gitu kan, dia bilang mama ini udah umur, udah nggak tahu kapan lagi gitu kan. Iya gue senang banget lu bawa anak-anak lu juga datang gitu kan. Nah habis pulang gue balik ke Jakarta 1 minggu, persis 1 minggu mama gue udah pulang ke rumah Tuhan. Dan tapi ya di terakhir itu dia sebelum itu dia ada cerita, dia bilang gue bangga banget loh lu bisa berhasil kayak gitu. Ternyata emang cara ini yang paling baik ya. Sayang ya sayang, tapi ya gitu, aduh susah deh. Gak bisa lu terusin dah. Ya intinya begitu, tapi ya bersyukur sampai sekarang gue bisa berdiri gitu. Ada ternyata ya semua yang ditanamkan sama mama papa itu, oh gitu ya ternyata ya gitu. Akhirnya bisa ada Sugi sekarang ya. Sugi bisa berkembang ini karena siapa? Karena emang dari awalnya karena dendam sama orang tua gitu kan. Dari situ kan akhirnya jadi pemicu ya gue harus sukses. Dan gue bersyukur ketemu MCI, ketemu mentornya yang sevisi, yang benar-benar ya orang-orangnya positif. Ketemu Pak Tony, Ko Tony kan, Ko Wendy, Ko Yohanes yang tiap hari ayo Gi, lu bisa, lu harus gini. Gue kan gagap, nggak apa-apa lah, lakukan terus aja. Viviani harus gini bisa, kamu pasti bisa, kamu harus percaya diri. Saat itu gue boleh dibilang ya, gue kan udah jadi Elite Diamond, tapi gue nggak bisa ngomong, nggak bisa public speaking bro. Kan lu tahu gue jarang ini kan. Dan gue sering belajar sama lu. Nah saat itu si Viviani gue belajar, gue pengen bener-bener akhirnya gue pengen banget fokus di MCI, mau sharing lah intinya, mau bawain VIP, bawain training gitu kan. Dari situ tuh orang yang gue idola banget itu Ko Tony, lu bro, lu berdua yang pokoknya yang menurut gue yang speaker yang paling bagus yang gue kenal itu lu berdua. Gue mati-matian gue belajar. Lu ada video apa gue selalu liatin, pantengin saya kayak Ko Tony, gue belajar cara bahasanya, gue belajar semua, copy paste. Kan MC itu begitu. Ternyata gue nggak jadi bro. Nggak bisa. Viviani bilang, lu kenapa jadi mereka? Lu kan Sugi, ya jadi Sugi lah. Jadi Sugi yang udah dibentuk sama Cici lu, sama Sugi yang Koko lu. Iya, dulu udah dibentuk sama Cici lu, mama lu, sama ya sekitar lu gitu kan. Nah, semua ilmu mereka bagus, cuma dengan gaya lu gitu. Si Viviani bilang gitu, gue baru bilang. Makanya teman-teman yang sering ikut VIP atau training gua pasti ngerasa kok beda gitu kan. Ya emang tipenya begitu. Betul. Jadi jadilah diri kita sendiri gitu, jangan jadi orang lain. Akhirnya nggak jadi. Gua mau belajar seperti Ko Tony nggak jadi. Ilmunya gua dapat, tapi gua ngomongnya nggak bisa persis. Akhirnya jadi ngaco. Ngikutin cara lu ngaco juga. Nah dari situ akhirnya dari situ lah bersyukur jadi diri sendiri kita sendiri ya. Nah, sampai sekarang inilah. Namun jadi diri sendiri seperti apa bro kan? Jadi
kalau kita melihat kayak gini ya, karena banyak orang di luar sana yang kadang mereka ketika mereka diremehkan orang, mereka bilang, lu kalau nggak ada gua, lu nggak bakal bisa sukses. Lu kalau nggak ngikut gua, berarti lu nggak bakal sukses. Iya, Tadi kan kayak cici lu gua. ngomong gitu, cici lu ya. Terus nyokap lu juga ngomong, lu pokoknya udahlah. Wah, padahal nyokap lu mungkin ngomong itu juga sengaja dengan Iya. dengan kesengajaan dia dan akhirnya membentuk lu. Namun di luar sana kan banyak banget orang yang menganggap itu adalah ya udah diterima. Oh iya, memang gua nggak mampu, gua nggak bisa sukses, gua Iya. ya udah gua pasrah gini aja dah. Tapi apa yang bisa membuat lu akhirnya mengubah kata-kata itu semua itu menjadi sesuatu energi yang luar biasa buat lu akhirnya menjadi diri lu yang sekarang, bro? Karena impian, bro. Oke. Impian, gue udah sharing ke Vianney. Vianney kan selalu tenggangnya selalu minta mana udah kayak debt collector. Akhirnya ya bener-bener ya gue harus jadi nih, gue harus sukses nih gitu kan. Ya jadilah sekarang lah, bro, kayak gitu nih, karena satu impian kecil sih sebenarnya gitu. Gue pengen bahagia, pengen punya mobil, punya rumah, punya ini, dan gue harus buktiin apa yang gue udah ngomongin gitu ya. Jadi yang gue pegang ya itu. Jadi ya apa kata lu orang mah gue terserah lah. Gue udah biasa makan kayak hinaan, ya temen-temen ngeledek, mau ngomel-ngomel, gue udah biasa gitu kan, udah baal ya. Udah kebal lah pokoknya. Gue bersyukur punya mama begitu, punya cici begitu ya. Mereka berdua yang kontribusinya sangat besar yang membuat gue harus sukses. Karena gue harus buktiin buat mereka. Yes. Ya. Kalau lu mau ngomong ke teman-teman yang nonton semuanya, apa yang mau lu sampaikan, bro, mengenai diri mereka yang selama ini mereka menganggap diri mereka tidak mampu, mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang biasa yang tidak bisa melihat kesuksesan itu kayaknya jauh banget gitu loh, bro. Nah, kayak gitu ya. Ntar gue mikir. Jadi gini, sebenarnya kayak kemarin gue baru posting nih. Kayak gue lupa pokoknya kayak kemarin. Gue cari ya. Lanjut. Nah, gue cari. Jadi emang kita harus jadi diri sendiri. Dan emang di luar sana banyak yang melihat bisnis kita itu sebelah mata. Bener kan? MLM. Bisnisnya jualan, lu dagang obat. Sales obat ya. Yang ini bukan. Nih. Nah, pernah nggak diremehkan diremehkan atau nggak dipandang kemampuanmu justru oleh orang terdekatmu, bahkan keluargamu sendiri, gitu kan? Nah, itu yang gue pegang terus, kan? Gue bacain deh ya. Nah, yaudah. Berterima kasihlah kepada mereka yang tidak memandangmu dan mereka yang meremehkanmu, karena itu bisa jadi motivasimu harus sukses. Iya. Jadi paling enak itu adalah ini, kita itu gak usah banyak ngomong dah, buktiin, jadiin. Akhirnya gue Sugi punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, gitu kan? Gue bisa lebih sukses dari yang lain yang sekarang masih kerja yang di luar sana. Saudara-saudara gue yang lain yang masih kerja sama orang yang masih dapat gaji. Gue enggak, gue punya bisnis sendiri. Ya, walaupun di mata mereka bisnis gue kecil, tapi gue ya beda faktor kalinya beda ya. Karena mereka nggak ngerti bisnis kita. Tapi kalau mereka ngerti bisnis kita, mereka pasti jalan. Cuma ya gue udah ngeliat gitu, makanya gue harus jalanin. Dan nggak usah banyak pikirin kata mereka lah, udah buktiin aja. Ujung-ujungnya mereka juga luar biasa ya gitu. Sampai saudara juga bilang begitu kan. Nah, teman-teman dengar ya tadi ya, salah satu kata kuncinya adalah pembuktian. Bagaimana ketika omongan orang kayak apapun, ketika filternya itu bukan di orang lain, filternya tuh di lu sendiri gitu loh. Kalau gue enaknya gini, gue udah terbiasa kan. Jadi semua yang hinaan gitu masuk kiri keluar kanan, udah gitu aja, anggap angin lewat. Anggap angin lewat. Orang nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya juga ya. Yang penting kita jalanin, tetap fokus ke depan ya, tetap pasang kacamata kuda. Kita udah ngelihat di depan mata kita, kalau kita di MCA kan depan mata kita itu udah ada 500 juta, 1M, tinggal kita ngambilin. Kiri kanan mah jangan dilihat dulu, fokus terus aja, jangan jadilah gitu. Udah jangan, tinggal prosesnya teman-teman bertahan nggak gitu.
Ya intinya justru harus dengan kata-kata mereka yang menghina, yang tidak memandang kita harus lebih kuat bertahan. Karena kita harus bukti. Mau usah banyak ngomong, udah jadiin gitu. Tiba-tiba rumah baru udah ada. Mobil baru udah ada, atau perhiasan diamond baru gitu kan. Gitu udah ada. Remeh gitu. Itu orang langsung nah ya. Gue jadi nyesel. Kok nggak join tadi? Yang kenyataannya banyak orang Banyak sih. faktanya lebih percaya omongan orang kalau mereka nggak mampu dibanding mereka percaya sama diri mereka sendiri. Bener. Awal-awal gue juga begitu. Tapi ya karena kondisi terpaksa, gue mulai. Jadi segala sesuatu itu balik lagi ke mindset kita. Apa yang kita pikirkan itu semua benar. Kalau kita pikirin kita nggak bisa, ya benar juga. Tapi kalau kita pikir kalau kita bisa, kita pasti bisa. Benar juga kan? Kita pikir kita nggak bisa, ya benar juga. Kita pikir kita bisa, benar juga. Jadi ya ada baiknya, makanya di 7 kebiasaan victorious person itu yang terakhir adalah berpikir positif, ya kan? Nah, berpikir, bertindak dan berkata. Ya, berkata positif kan. Nah, itu benar, kalau kita pikirin positif terus gitu kan, ujungnya pasti akan hasilnya bagus. Jadi emang sebaiknya kita isi mindset kita dengan hal-hal yang bagus. Yes. Ya, kalau di MCI ya teman-teman udah tahu lah apa aja yang biasa Elite Diamond lakukan. Nanti ya 21 journey of jadi Elite Diamond kan. Nah, itu yang kita lakukan. Kita belajar ini. Simple sih. Keren. Aja sih. Sugi keren banget. Gitu dah. Tahu. Seru banget mendengar kisahnya bagaimana pembentukan dirinya. Jadi karena mungkin orang lihatnya Sugi, dia orangnya lucu kalau ngomong di depan. Iya. Patah-patah orang senyum-senyum sama dia bisa bengong, tapi teman-teman kalau mendengar kisah dibaliknya bagaimana Sugi bisa menjadi orang yang sangat gigih sekali, ternyata begitu. Cercaan, hinaan orang-orang di sekitar yang dijadikan energi, dijadikan sebuah motivasi. Iya. Karena kendali di kita gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di live streaming saya sebelum hari-hari sebelumnya, bahwa kendali itu remote-nya di kita nih. Remote-nya. Jadi teman-teman mau teman-teman merancang masa depan teman-teman seperti apa? Jadi teman-teman sendiri, bukan di orang lain. Bukan di orang lain, benar. Iya. Dari kita sendiri. Jadilah bagian dari segelintir orang, sebagian kecil orang yang mengambil seperti Sugi. Percaya sama dirinya, bodoh amat udah kata orang mau ngomong dia kayak apa. Jadiin hal yang positif, maju sama impian. Biarkan keberhasilan kita yang jadi bersuara lebih keras dibanding itulah kata-kata mereka. Iya benar. Biarlah kesuksesan teman-teman berkata lebih keras daripada kata-kata orang-orang sekitar kalian. Dan teman-teman, tanpa terasa gila 1 jam 20 menit. Iya lama juga bro ya. Awalnya rencana 1 jam doang. Buat teman-teman yang lain, kata-kata penutup apa bro buat yang mau sampaikan ke mereka? Kayaknya kita nggak bisa bahas tanya jawab nih ya. Ya nggak usah lah. Iya nggak usah. Ntar kalau gue ditanya jawab gue nggak grogi jadinya. Iya. Nggak boleh, nanti kalau tanya-tanya boleh ke. Iya. Follow Sugi di Facebooknya Sugianto Bong. Iya aktif kok. Iya Bong Sugianto. Teman-teman juga bisa follow dan komen juga atau mau nanya juga bisa. Bebas kok. Kata terakhir ya teman-teman. Intinya be yourself lah. Ya. Jadi diri kita sendiri. Benar-benar namanya kita sekarang adalah teman-teman harus menikmati semua proses. Mungkin proses kita selama di MCI itu banyak sedihnya gitu kan, sering ditolak-tolak sana sini. Tapi ingat, kita punya impian. Lakukanlah impian ini nih demi orang-orang yang kita cintai, kita sayangin, bahagiakan mereka. Ini yang jadi bahan bakar kita terus nih. Mau gimana proses kita harus nikmati. Tapi yang pasti semua proses yang kita lewatin biarpun gak enak, ujung-ujungnya hasilnya jelas pasti baik. Gitu kan. Namanya Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya. Mungkin saat ini di mata Tuhan kita belum pantas. Makanya kita dikasih cobaan yang lain supaya kita membentuk seorang jadi seorang pribadi yang lebih berpunya karakter yang bagus. Kayak begitu pelan-pelan ya, sama kayak diamond diasah terus jadi diamond dari batu padahal gitu kan. Nah kita juga begitu diasah terus sama Tuhan. Nanti kamu udah naik
ke kelas, contoh di MCI udah jadi diamond, nanti ada challenge lagi, beda lagi. Tantangannya beda lagi. Dari diamond menuju elite diamond, tantangannya beda lagi. Dari elite diamond menuju ke eksekutif beda lagi. Cuma intinya nikmati aja, enjoy your life. Ya, pokoknya nikmatin hidupmu lah. Gitu aja sih, bro. Bingung ngomong. Tapi ya intinya kita nikmatin hidup kita. Dan lakukanlah hal-hal yang positif ya, punya mindset yang positif. Yes, thank Gitu, you bro. so much Bro Sugianto. Dan teman-teman, saya boleh pinjam tangan teman-teman untuk kita kasih applause buat Bro Sugianto Yes. yang sudah sharing satu kisah yang sangat inspiratif sekali. Dan tanpa terasa kita sudah di akhir live streaming pada malam hari ini. Iya. Thank you semua untuk kesetiaan teman-teman menemani kami selama 1 jam 20 menit ini. Dan teman-teman, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua untuk kuat dan teguhkan hatimu, be strong and strong. courageous. Ya, Jadi teman-teman, di kehidupan seperti ini banyak hal-hal luar biasa yang bisa Anda lakukan dan Anda ciptakan di masa depan Anda. Saya Julius Sylvester dan saya Bong Sugianto. mengucapkan selamat malam, sukses buat kita semua. Sampai jumpa. Bye.